Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radhika Fitriani dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dengan NPM 1901040084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PowerPoint saya kemarin yang mengenai tentang proposal penelitian. Jadi judul dari penelitian ini adalah perbandingan pembelajaran daring dengan pembelajaran luring terhadap minat belajar siswa kelas 10 IS di SMA Negeri 1 Batang Toru pada tahun ajaran 2020 sampai dengan tahun ajaran 2021. Adapun hal-hal yang perlu saya jelaskan bisa dilihat di sini. Pada bab 1 ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, yang diantaranya yaitu pertama itu latar belakang, dan yang kedua adalah identifikasi masalah, dan yang ketiga adalah batasan-batasan masalah, dan yang keempat adalah rumusan masalah, dan yang kelima adalah tujuan dari penelitian. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Nah, di sini saya akan membacakan apa latar belakang dari permasalahan penelitian ini. Latar belakang. Perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan itu berupa modernitas, sebagaimana yang diungkapkan oleh Galbraith, yaitu dalam Abdul Haq dan Delmawan 2013 p.107, bahwa teknologi adalah penerapan sistematis dari ilmu pengetahuan lain yang terorganisir ke dalam tugas-tugas praktis. Oleh karenanya, dunia pendidikan merubah metode pembelajaran dari luring atau bisa disebut tatap muka menjadi pembelajaran daring atau online. Metode pembelajarannya memang berbeda karena media yang digunakan adalah teknologi komunikasi atau smartphone. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, terdapat perbedaan sikap dari peserta didik terhadap pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Perbedaan tersebut dampak nyata dari keaktifan dan kelancaran proses belajar antara pendidik dan peserta didik. Itulah latar belakang dari proposal penelitian ini. Identifikasi masalah, yaitu ada beberapa hal yang perlu kita lihat dan kita masukkan ke dalam proposal, yang mana saya ambil satu contoh identifikasi masalahnya, yaitu 1. Rendahnya minat belajar peserta didik sehingga tidak berjalannya proses belajar mengajar seperti yang diharapkan oleh penduduk. Dan yang kedua, pembelajaran luring diterapkan di sekolah dinilai membosankan bagi peserta didik. Dan yang ketiga, pembelajaran daring diterapkan tapi masih kurang maksimal dalam prosesnya. Akibatnya keterbatasan ekonomi dan teknologi yang menjadi faktor kurang maksimalnya pembelajaran daring. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini dibuat untuk mengetahui garis-garis besar dari masalah tersebut. Contohnya seperti perbandingan pembelajaran daring, pembelajaran luring, dan peningkatan minat belajar peserta didik di kelas 10 IS SMA Negeri 1 Batang Toru tahun pelajaran 2020 sampai tahun ajaran 2021. Rumusan masalah itu biasanya ditandai dengan pertanyaan. Contohnya itu seperti apakah ada perbandingan pembelajaran daring dengan pembelajaran luring? Atau contoh lain seperti apakah ada minat belajar siswa kelas 10 IS SMA Negeri 1 Batang Toru? Dan contoh-contoh lain dari pertanyaan itu masih banyak lagi, dan kita lanjutkan ke next berikutnya. Tujuan penelitian. Tentu dalam penelitian pasti ada tujuan dibuatnya penelitian itu. Tujuan ini dibuat untuk mengetahui peningkatan minat belajar siswa dalam pembelajaran daring dan pembelajaran luring di kelas 10 IS SMA Negeri 1 Batang Toru di tahun ajaran 2020 sampai 2021. Itulah tujuan dari penelitian itu. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki bab 2. Yang mana di bab 2 itu ada landasan teori, kerangka berpikir, dan penelitian yang relevan, serta hipotesis. Di landasan teori di sini itu berkaitan mengenai pembelajaran daring, pembelajaran luring, minat belajar, serta pembelajaran ekonomi. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini diambil dari pendapat Sumantri, yang mana
ia mengatakan, kerangka berpikir merupakan penetapan kerangka pemikiran dengan jelas yang mungkin untuk diidentifikasi faktor mana saja yang mempunyai pengaruh terhadap pembelajaran. Itulah pendapat dari Sumantri. Hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dalam penelitian, atau bisa juga dikatakan sebagai dugaan sementara yang diambil untuk penelitian. Oke, kita akan memasuki bab 3. Yang mana di bab 3 ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, yang diantaranya yaitu pertama, tempat dan waktu penelitian. Dan yang kedua adalah populasi, dan yang ketiga adalah sampel. Dan yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Kelima adalah teknik analisis data. Oke, yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian adalah tempat yang dimana kita melakukan suatu penelitian. Penetapan lokasi penelitian merupakan suatu yang penting dalam penelitian. Karena dengan ditetapkannya suatu lokasi penelitian berarti kita sudah mempunyai objek dan tujuan yang sudah ditetapkan sehingga mempermudah dalam meneliti dan melakukan suatu penelitian. Menentukan beberapa lama penelitian dilaksanakan, tetapi lamanya penelitian akan tergantung pada keberadaan sumber data dan tujuan penelitian. Selain itu juga akan tergantung cakupan penelitian dan bagaimana penelitian mengatur waktu yang digunakan. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih dari 3 bulan sejak dikeluarkannya surat permohonan izin penelitian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Selanjutnya, populasi dan sampel, yang mana populasi ini adalah keseluruhan subjek yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam hal ini, populasinya adalah seluruh peserta didik kelas 10, IS1 dan 10 IS2 di SMA Negeri 1 Batang Toru yang berjumlah 68 peserta didik. Itulah yang saya ambil sebagai contoh dari populasinya. Dan sampel yaitu suatu cara atau teknik yang dilakukan untuk menentukan suatu penelitian. Dalam sampel ini ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Di sini saya mengambil satu teknik yaitu teknik cluster random sampling. Apa itu? Yakni mengambil satu kelas 10 IS2 yang berjumlah 33 peserta didik yang akan dibagi menjadi 2 kelompok. Berdasarkan kutipan di atas, maka saya sendiri menetapkan sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 IS2 berjumlah 33 peserta didik. Adapun nama-nama peserta didik yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, nanti akan saya tampilkan di sini. Oke, sekarang adalah teknik pengumpulan data, yang mana teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui penjaringan data yaitu berupa angket, yang mana nanti angket ini dikasih pada seseorang dan seseorang itu akan merespon atau akan menjawab angket tersebut. Dan dengan cara menjawabnya itu dilakukan secara tertulis. Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Oke, sekarang yaitu teknik analisis data, yang mana di sini yaitu mengumpulkan semua data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu data mengenai pembelajaran daring dengan pembelajaran luring. Terus materi pokok yang diambil yaitu tentang permintaan dan penawaran. Selanjutnya data ini saya buat dengan rumus T, test Polet variance. Hasil perhitungan dari T, test Polet variance, itu disebut dengan T hitung. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan saya mengenai proposal penelitian ini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, see you next time teman-teman.